perjalanan jauh nih. Ya, terima kasih karena dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin Pak sudah mengetahui kedatangan saya ke sini untuk melakukan pendampingan individu. Jadi tujuannya itu untuk supaya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah terjadi selama 1 bulan terakhir ini. Jadi nanti ada beberapa tahap yang akan kita lewati, yaitu yang pertama ada bagian awal pendampingan sekitar 20 menit, kemudian bagian inti pendampingan itu sekitar 150 menit. Itu akan berbicara mengenai tindak lanjut hasil lokal karya orientasi kemarin. Kemudian 30 menit untuk tindak lanjut hasil pembelajaran di modul 1.1 dan 1.2. Kemudian selanjutnya 60 menit di perbuatan kerangka portofolio digital. Kemudian selanjutnya 30 menit di peta posisi diri dan rencana pengembangan diri, itu yang kemarin. Kemudian bagian akhir pendampingan itu 10 menit untuk refleksi mengenai kegiatan pendampingan hari ini. Ya, jadi itu tujuan kegiatan pendampingan itu. Apakah sampai di sini Pak mengerti atau mungkin ada yang belum ditanyakan? Iya. Nanti kita langsung saja. Ya. Jadi Bapak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Dari proses pembelajaran kemarin memang banyak hal yang saya pelajari. Dari hal-hal itu saya bawa ke sekolah di sini, saya pelan-pelan menerapkan itu dari cara mengajarnya. Terus nanti ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang memang belum diterapkan, itu yang saya coba menerapkannya di sini. Jadi banyak hal yang sudah didapatkan dan pas untuk implementasi. Iya, karena kita sekarang ini belum mulai proses pendidikan, belum berjalan, kita masih masa orientasi MPLS itu. Jadi kami masih di fokus ke kelas 1 dulu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kelas-kelas lainnya sudah berjalan, seperti pembersihan lingkungan itu sudah terjadi kemarin, sampai dengan terakhir itu aktif di kegiatan KKJ itu sudah saya laksanakan. Kalau mengenai pembelajaran daring sendiri bagaimana? Pembelajaran daring sebenarnya itu bagus sekali, di mana kita menemukan hal baru dari teman-teman yang jauh. Ya, teman-teman jauh yang memberikan masukan, ada contoh konkretnya juga di situ. Jadi dari hal-hal itu saya belajar banyak juga di situ. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah saya juga, tapi ada teman-teman lain yang punya hal-hal baru juga di situ yang menarik buat saya. Di sini saya terapkan seperti itu. Jadi baik, berarti banyak hal baru yang didapat dari pengalaman-pengalaman praktik-praktik baik yang dibagikan oleh rekan-rekan CGPB ya Pak. Rekan-rekan CGPB semua. Baik Pak. Kemudian Pak, apa yang telah dilakukan Pak sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? Ya, yang saya lakukan itu penerapan yang saya pelajari itu, di mana yang pertama kemandirian. Siswa juga, apalagi minggu ini kan saya pikir, jadi ketika pagi-pagi siswa sudah pagi, terus sikap gotong royong juga mereka terapkan di situ bersama dengan guru-guru, membersihkan lingkungan karena ini masih minggu pertama, jadi masih menerapkan itu dulu, membersihkan lingkungan yang dilakukan memang bersama-sama. Terus berpihak pada murid juga, karena di mana kami pagi-pagi harus ke sekolah, saya harus menerima mereka datang. Nah, itu salah satu hal yang memang harus ubah, kegiatan yang memang jarang kita lihat seperti itu. Itu sederhana saja, tapi sebenarnya bermanfaat sekali untuk pendidikan mereka. Jadi capaian yang sudah terjadi sebagai guru piket saat ini Pak sudah ini terhadap anak sudah datang pagi melakukan gotong royong pembersihan seperti itu, banyak nilai-nilai yang diterapkan. Kemudian
Kemudian bagaimana dukungan dari ekosistem di sekolah terhadap kegiatan pembelajaran PAIU? Ya, kalau kemarin kan mulai liburan, jadi ketika sudah tahu kita mau kegiatan guru penggerak, terus masalah laptop saya juga bermasalah, jadi mereka berikan saya satu laptop untuk penggunaan kegiatan dalam beberapa waktu sampai mungkin ada yang baru bisa dikondisikan dikembalikan lagi ke sekolah. Itu dukungan, salah satu bentuk dukungan dari sekolah, dan juga mereka memperhatikan kegiatan apa lagi yang nanti terjadi di sekolah, itu mereka fasilitas tempat dan waktu juga mereka siapkan. Setelah saya konfirmasi kemarin yang sebenarnya ada kegiatan bisa, jadi setelah rapat kemarin mereka pindahkan alihkan waktu karena beberapa hal, termasuk juga melalui pendampingan sampai saya bersyukur sekali. Jadi waktu saya hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu. Jadi dari yang Pak sampaikan ini saya juga merasa terharu dan merasa luar biasa dukungan yang diberikan, sampai diberikan fasilitas yang diberikan laptop sementara sampai Pak punya laptop, kemudian jadwal pendampingan bisa akhirnya berjalan pada hari ini. Itu merupakan dukungan yang sangat luar biasa dari ekosistem sekolah. Kemudian bagaimana dengan dukungan dari keluarga sendiri? Kalau keluarga mereka sudah tahu, mereka sangat mendukung. Nah, waktu sekarang memang ada proses pembangunan rumah, tapi saya sampaikan saya ada kegiatan begini, nah itu sangat dimengerti. Mereka hanya mendukung, selesaikan sampai selesai. Itu tugasnya kalian sebagai guru, bagaimana untuk pendidikan masa depan itu ada di tangan saya. Itu. Pak, berarti dukungan ekosistem sekolah dan keluarga itu sangat membantu. Iya. Kita lanjut ke bagian yang dipendapat. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama administrasi kantor, bagaimana harapan dan kekhawatiran Pak saat ini? Sebenarnya saya punya harapan besar untuk kalau macam pendidikan di sekolah ini kan banyak hal-hal yang mereka anggap itu tuh biasa saja, padahal sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk perkembangan pendidikan ini sendiri. Misalnya untuk memimpin di depan itu kan memimpin kalau ini sudah dilakukan berurutan bergilir. Kalau misalnya memimpin di depan itu upacara bendera biasanya orang-orang yang sama saja, maka saya rubah ganti semua orang harus punya kesempatan untuk bisa ambil bagian di setiap kegiatan itu. Jadi saya maunya seperti itu juga. Jadi hal-hal itu yang kemarin sempat dibicarakan tentang berpihak pada anak, salah satunya seperti ini. Dan kemandirian juga, mereka mampu berdiri di depan, bisa memimpin, orang bisa mendengarkan, dan itu juga bisa menjadi hal yang luar biasa untuk kedepannya ketika mereka sudah dewasa. Jadi proses-proses itu yang memang sebenarnya kita lihat biasa, itu sebenarnya bermanfaat sekali. Kekhawatirannya sendiri? Nah, kekhawatiran saya itu mungkin kalau kurangnya peran kami guru itu kurang, karena itu sangat dampaknya besar sekali. Takutnya bisa disalahartikan. Misalnya kegiatan-kegiatan sore, kalau misalnya kegiatan sore tanpa pendampingan, nah itu pandangan masyarakat mereka bilang ini kegiatan apa, hanya begini-begini, izin dari rumah datang mau belajar, mau latihan, tapi tidak ada pendampingan. Lebih baik tidak usah menjadi kebun saja. Itu pemikiran mereka. Tapi kalau misalnya dari kami berpikir memang benar cukup. Kalau misalnya kegiatan tidak ada pendampingan itu kan sama dengan nol, tidak ada hasil. Makanya itu yang memang saya takutkan tuh di situ. Saya harap proses pembelajarannya tetap berjalan, apa yang seperti disampaikan kemarin beberapa kali itu ilmu terapnya seperti itu. Saya harus terapkan hal-hal baik di sini. Dan itu juga harus ke guru-guru mereka juga ikut. Karena kalau pengalaman kemarin itu kan kalau masuk piala ini 6 bulan itu adalah piala pertama yang masuk di sekolah di sini. Ya, 5-nya dari olahraga, 1-nya dari membaca pemahaman. Karena pendampingan yang kami lakukan itu seperti itu sudah. Kegiatan harus ada guru,
Setiap kali kegiatan saya sering ngomong itu tuh latihan harus ada guru, harus ada guru. Akhirnya ketika yang perlombaan kemarin hasilnya seperti ini. Kayak punya piala pertama yang masuk di sekolah ini langsung 6. Luar biasa. Jadi orang hitung di sepanjang jalan mereka hitung 1, 2, 3. Oh itu ada kebanggaan ketika orang yang pertama lewat mereka ini 1 piala. Tapi yang ketika kami mereka pada hitung, sempat buat video tapi mereka keseluruhan mereka hitung 1. Nah itu tuh rasa bangga mereka di sekolah di wilayah di sini juga. Mereka bilang baru kali ini. Terus ketika saya refleksi, ternyata pendampingan itu penting sekali. Kalau pendampingan tidak mungkin hasilnya seperti ini juga. Begitu juga kemarin ketika selesai kegiatan ada rapat orang tua, saya sampaikan ini bagian dari pendampingan bersama guru dan juga orang tua. Kalau misalnya orang tua lepas tangan, tidak mungkin dapat yang seperti ini. Jadi luar biasa ini apa yang disampaikan Pak. Saya sampaikan. Ya karena baru kali ini dapat 6 piala, Bapak 5. 6 langsung. 6 ya langsung. Sekali. Dalam tahunnya sama. Iya, satu kali kegiatan. Langsung dapat. Berarti harapannya itu semua anak itu dapat tampil seperti itu Pak. Iya. Dan pembelajaran yang berpusat pada anak itu benar-benar terlaksana. Kekhawatirannya Pak itu lebih kepada bagaimana mendampingi anak-anak, bagaimana orang tua menilai pendampingan yang diberikan guru. Itu masih kekhawatirannya Pak. Kemudian Pak, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Pak resahkan dan terjadi atau belum dan tidak terjadi? Nah, kekhawatiran saya karena sekarang perkembangannya kan lebih ke media. Penggunaan media itu kadang-kadang disalahgunakan. Kalau pengalaman kemarin waktu saya masih di Regina itu kan sempat tugasnya sudah dikirim, kita masuk COVID itu kan pakai drone. Saya sudah kirimkan tugas, entah kenapa tiba-tiba ada cacian makian itu langsung di WA-nya saya baca. Waktu itu untuk saya pakai kan WA yang GBB, jadi kalau dia hapuskan kita masih bisa baca. Nah ketika saya lihat begini panjang sekali, baru dia susunan kata-katanya bagus kan, tapi makian semua. Aduh ini siapa ini? Saya coba cari tahu, mereka bilang oh ini dari anak ini. Akhirnya mereka mulai ke sekolah. Ketika saya konfirmasi dengan guru, mereka tidak yakin bahwa itu pasti bukan anak, pasti orang tua. Nah itu kekhawatiran bagi saya. Kalau misalnya penggunaan media kita salah gunakan, nanti yang menjadi kambing hitam itu bisa-bisa anak. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari orang tua. Saya takutnya seperti itu. Makanya kemarin setelah terjadi seperti itu, saya baca, saya tinggal kita mau ambil jalan yang lebih ini, saya sempat bilang ayo biar sudah. Saya bicara dengan kepala sekolah, jadi kita fokuskan ke anak dulu, karena kemungkinan besar itu bukan anaknya pembuat, pasti orang tua. Nah kekhawatiran saya itu orang tua kalau misalnya seperti itu pendampingannya yang kurang bagus, paling tidak yang bertanggung jawab kita guru juga. Bagaimana nanti ketika mereka dewasa atau ke SMP itu nanti yang mereka lihat guru yang menilai itu pasti ini sekolah di mana, ini pasti anak dari mana. Nah itu yang saya tidak mau seperti itu. Jadi saya biarkan, saya sampaikan ingat tugas, kalau misalnya tugasnya tidak dikerjakan, ujiannya nilai rendah, itu sebenarnya hasilnya seperti itu kan dipindahkan. Dan saya tetap pertahankan biar dia belajar di situ. Karena pembelajaran di Regina itu memang pembentukan karakternya itu lulus. Kalau seandainya waktu itu dikeluarkan, saya kurang tahu lagi pembentukan karakternya di luarnya nanti seperti apa, saya tidak tahu. Saya tetap mempertahankan dia tetap belajar. Setelah itu bisa mengubah, dengan begitu kan ada punya karakternya bisa berubah juga di sini. Ya. Jadi baik Pak, mengenai kekhawatiran yang Pak sampaikan, adakah strategi yang akan Pak lakukan jika kemungkinan akan terjadi lagi hal seperti yang Pak alami kemarin? Iya, kalau strategi yang saya lakukan itu yang paling pertama, yang jelas pasti harus ketemu orang tuanya.
ketemu orang tuanya kita bahas anak ini sebenarnya di rumah itu bagaimana. Kita harus cari karakternya dulu, situasinya di rumah seperti apa. Mungkin kalau masalah keluarga itu bisa jadi pelampiasan itu di kita yang mungkin kadang-kadang misalnya sebenarnya tugas itu kan sudah diberikan. Mereka kadang-kadang kalau misalnya buka WA baru mau kirim tugas baru dapat datanya misalnya, pas WA-nya tugas mungkin sudah dikirim dari kemarin, pas mereka lihat tugasnya belum aman, WA sudah tanya. Nah, hal-hal yang begitu sebenarnya kalau situasi di sini kalau mungkin penggunaan HP ini masih jarang. Nah, tapi tidak tahu lagi yang kedepannya pasti sudah penggunaan HP sudah banyak. Itu yang jalan keluar yang saya ambil sebenarnya, dan lebih dekat dengan keluarga. Kita bisa belajar karakternya dia itu seperti apa sebenarnya. Saya tahu keluarganya itu bagaimana, baik atau tidak. Biasanya kalau di sini guru-guru yang dekat itu saya biasanya dekati lebih dulu mereka. Hanya keluarganya ini bagaimana? Apakah tinggal dengan orang tua, atau tinggal dengan oma yang jarang dekat dengan semua anak. Kalau orang tua rata-rata merantau, jadi tetap pendidikan harus tetap jalan. Kebutuhan karakter di sekolah seharusnya tetap lebih banyak untuk karakter di sekolah, sehingga kedepannya jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau saling menghargai sudah ada dari sekolah, dasarnya sudah ada, berarti keluar pasti berjalan baik. Jadi lebih kepada strategi yang melakukan pendekatan terhadap orang tua untuk mengetahui bagaimana karakter anak ini sehingga pada dapat memberikan jalan keluar seperti itu. Dari sekolah itu pembentukan karakter harus ditanamkan dari pertama saya masuk, itu karakter tuh yang paling pertama yang diterapkan, sehingga kalau keluar mereka dewasa itu semua karakter yang ditanamkan di sekolah itu mereka bisa diterapkan di masyarakat. Dan saya sangat yakin karakter yang saya tanamkan di sini ketika mereka keluar tidak mungkin akan terjadi lagi seperti hal-hal yang kemarin itu. Lebih kepada bagaimana mendisiplinkan atau komitmen sekolah terhadap pembentukan karakter ini. Jadi baik Pak, kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Setelah pembelajaran 1 bulan ini, kita pendidikan baru berjalan 1 minggu. Jadi memang yang terwujud kemarin pendidikan itu yang paling eksis kemarin itu kegiatan kelas kelas. Karena anak dari kalian dari TK ke SD ini kan memang kalau baca tulis kan belum tahu. Tapi kalau cara berpikir kan itu pasti sudah nih. Saya coba masuk dalam sebelum pembelajaran saya coba buat cerita bagaimana cara mereka berpikir, cerita tapi terakhirnya ada pertanyaan. Nah, di situ memang ada videonya. Jadi memang di situ yang paling ramai seru di situ. Saya cerita tentang salah satu anak di situ mungkin namanya sama, hanya pergi cari kayu di jurang, ada pohon mangga, ada kerang, bagaimana cara supaya bisa dapat mangga, itu mereka cari tahu. Semua memang tidak dapat jawaban, tapi terakhir saya jelaskan jawabannya itu begini. Nah di situ mereka maksudnya saya menerapkan pendidikan yang bahagia sebenarnya di situ, yang ceria. Jangan sampai ketika mau masuk pembelajaran mereka sudah lebih dulu malas, karena waktu itu siang juga. Jadi saya paling pertama itu buat mereka bahagia dulu. Setelah itu ketika masuk kegiatan-kegiatan yang seperti sudah kami rencanakan itu berjalan baik. Paling utamakan perasaan anak dulu mengikuti kegiatan ini harus gembira. Gembira itu yang paling penting. Kalau untuk pembelajaran yang kita lakukan sendiri, pembelajaran daring, buka karya dan pendampingan itu sendiri, bagaimana harapan-harapan yang sudah terbaik selama 1 bulan? Yang kalau pembelajaran daring memang harapan seperti yang tadi masalahnya itu saya ceritakan. Ternyata di situ ada menerapkan nilai berkompetisi, kreativitas ya. Tapi penggunaan HP kan kadang-kadang salah. Kalau kita arahkan mereka penggunaan HP itu dengan arahkan dengan baik untuk tugas dengan baik, saya yakin pasti yang begitu tidak ada sebenarnya. Hanya saja mungkin
Nah, sudah itu mungkin kelalaian dari orang tua atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi memang hal-hal baik yang saya pelajari kemarin itu memang rencana kedepannya pas saya akan berapa di sekolah. Kemudian Pak, adakah harapan baru yang Pak harapkan pembelajaran 1 bulan ke depan? Mungkin lebih kepada pembelajaran daring yang bisa berikut seperti itu. Ya, harapan barunya bagaimana pendidikan yang akan dilaksanakan ke depannya itu mengurangi resiko anak juga. Karena kekerasan itu masih berlaku. Apalagi kalau misalnya kegiatan sudah siang, sudah marah-marah, itu kadang-kadang emosi itu. Nah, saya harapkan ketika pembelajaran ke depan itu bagaimana untuk mengatasi itu juga. Karena awalnya kita sudah buat ceria, terus ada ulahnya berikut, sudah kalau itu bagaimana ini anak nih. Jadi itu juga masalah saya. Kadang-kadang seperti itu, harapan ke depannya bisa di sisi-sisi itu ada bagaimana cara mengatasi anak yang terlalu berlebihan begitu. Kalau ada itu, saya rasa pembelajaran bisa berjalan baik. Jadi harapan barunya semoga pembelajaran ke depan ini bisa menemukan strategi bagaimana guru dapat mengelola emosi untuk mengatasi anak-anak yang mungkin saja terlihat lebih aktif saat kegiatan seperti itu ya Pak. Ya, strategi baru. Kalau yang diterapkan selama ini ya mungkin masih biasa-biasa saja atau bagaimana. Tapi memang harapan saya ada strategi baru lah. Nah, akhir-akhir ini setelah COVID itu kan hampir dia punya peran guru itu hampir tidak ada lagi. Misalnya untuk pendampingan langsung, pendampingan yang berkesopanan hampir tidak ada. Bahkan dia punya karakter ketika saya masuk ke sini untuk dewasa itu jarang kondisi. Itu kan sebenarnya ada harus ditanamkan. Mungkin setelah 2 tahunnya itu hampir 2 tahun tidak sekolah, jadi sudah lupa semua kan. Makanya di sini saya harus menanamkan itu semua. Dan mungkin ada hal-hal baru yang saya pelajari nanti di modul berikutnya. Kalau itu sesuai dengan pemikiran dari antara yang memang harus kita lakukan, harus lakukan itu juga. Dan harapan barunya lebih kepada bagaimana guru bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian bagaimana mengontrol emosi guru dan strategi yang dilakukan, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan agar anak benar-benar aktif lebih terhadap pembentukan karakter anak. Baik, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru selama tak melakukan pembelajaran daring? Kalau dukungan tadi sepertinya saya sudah jelaskan. Ini bagian dari dukungan mereka juga. Sebenarnya ini mau diberikan ke guru yang lain, tapi mudah-mudahan Pak Didi mau biar dipakai dulu. Saya biar tahan ya 1-2 bulan ke depan sampai ada yang baru biar dialihkan ke guru lain. Jadi itu mereka pahami. Jadi bagian dari dukungan sudah seperti itu. Dan memang kalau untuk jaringan memang belum ada. Kita masih kadang-kadang pakai data sendiri. Tapi kalau memang ada uang lebih biasanya kita isi pakai roger. Jadi bisa dialihkan ke semua guru. Tapi kalau untuk sementara memang kita kondisikan sendiri dulu. Untuk pembelajaran dalam kelas sendiri bagaimana? Adakah mungkin waktu khusus saat pembelajaran daring atau tetap seperti biasa atau bagaimana? Pembelajaran dalam kelas untuk daring kemarin kita belum masuk sekolah juga. Jadi dalam 1 minggu ini kita belum melaksanakan daring juga. Jadi belum tahu lagi ke depannya seperti apa. Tapi tetap kita bisa mengambil waktu untuk kegiatannya dan pasti kegiatan akan berjalan dengan baik. Tapi dukungan tetap seperti tadi, mau pembelajaran daring ataupun dukungan secara umum tetap diberikan full oleh ekosistem sekolah. Ya, sekolah tetap memberikan waktu kita untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena ini juga tujuannya baik untuk sekolah. Jadi kalau sekolah sempat bilang
ini kegiatan pasti ada manfaat besar sekali untuk sekolah. Jadi fokus selesaikan itu dengan baik. Untuk hal-hal lain nanti disampaikan oleh syukur. Ada dukungan baik dari kepala Luar sekolah. biasa sekali kepala sekolah sangat mendukung. Baik Pak, kita lanjut di tindak lanjut hasil pembelajaran. Nah ini terkait modul 1.1 dan 1.2. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Pak di ruang kelas agar selaras dengan pendidikan belajar? Kalau pembelajaran itu lebih saya tekankan tentang pembelajaran menuntun, karena kalau melihat dari situasi lingkungan sekolah, banyak yang sekolah itu memang hanya untuk karena sekolah SD selesai SMP terus bisa dapat hanya untuk bisa dapat ijazah. Kadang di SMP itu sudah mulai aneh. Nah, sebentar bikin masalahnya dari mana? Oh, dari kampung di sini, dari sekolah di sini, tamat dari sekolah ini. Oh, ketika waktu saya dengar saya rasa juga, walaupun waktu itu mereka tamat belum dapat di saya, tapi karena saya dengar hal-hal seperti itu dari angkatan 2 tahun sebelumnya, ketika saya masuk itu saya menerapkan tidak ada yang seperti itu. Karakter, kalau misalnya sudah penerapan karakter pasti itu kedepannya mereka akan mengarahkan diri mereka sesuai apa yang saya terapkan dari sini, dan juga guru-guru saya akan seperti itu supaya ke depan jangan sampai ketika keluar dari sini mereka sampai di SMP buat pula dari mana, dari Dizi. Oh, itu memang sudah beberapa kali saya dengar telinga panas sudah. Saya harap itu tidak ada masalah-masalah yang depan. Makanya untuk menuntun ini yang sebelum-sebelumnya lakukan, tapi belum 100% juga, belum maksimal. Tapi setidaknya sedikit sudah saya lakukan, dan akhirnya sebelum kegiatan itu anak-anak itu biasa sampaikan ke saya, Pak Guru, kami buat galang di sini, anak SMP datang potong. Nah, mereka bilang, itu kamu punya lapangan. Nah, akhirnya ketika yang angkatan itu saya terapkan kegiatan waktu saya bisa antar mereka yang dari sini bisa lompat ke kota, ke Loko. Jadi situ mereka merasa bahwa mereka itu dihargai juga dan ikut perjuangan. Nah, selain itu juga mereka senang dengan aktivitas yang sering kami lakukan keluar tuh. Di situ saya sampaikan pesan yang paling penting untuk mereka. Ketika kamu punya adik-adik itu maju, untuk sekolah ini maju, kamu punya kampung maju, kamu hargai adik-adik yang latihan. Ketika saya sampaikan sampai sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang dari SMP, SMA yang potong tiang dan lain-lain, itu mereka akan cari bambu baru, mereka tanam, bilang ini kami yang buat, biarkan adik-adik mereka berlatih. Jadi lebih kepada menuntun begitu ya Pak? Iya. Oke. Kalau Pak ini olahraga ya? Iya, guru olahraga. Berarti kalau untuk di dalam kelasnya itu sekitar berapa persen pembelajaran? Biasanya pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, biasanya di luar. Di luar juga melakukan pembelajaran. Maksudnya menyesuaikan diri ketika mereka di luar belajar itu lebih nyaman. Kadang-kadang seperti itu. Karena kan duduk di bawah pohon tuh ya kita pegang dan buku. Saya buat sebuah cerita ilustrasi itu mereka kerjakan tugas. Kadang-kadang di luar supaya ketika tanya, kamu belajar di kelas atau di luar? Pak, biarkan di luar Pak. Nah, sudah pegang buku, mari kita duduk di luar. Jadi kadang-kadang kami itu duduk melingkar di bawah pohon besar, kita bercerita, kadang-kadang refleksi juga terakhir. Kamu senang tidak pembelajaran hari ini? Nah, itu mereka mulai, setiap orang mereka refleksi. Pak, tadi saya belajar, ada yang ganggu begini. Wah, itu di situ kan kita mau penekanan nilainya itu kan lebih bagus di situ. Ketika kita arahkan itu yang tidak boleh. Kalau misalnya orang kerja tugas kamu ganggu terus hurufnya jadi tercoret, bukunya tercoret, jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Nah, karena hal-hal seperti itu memang langsung mengubah cara berpikirnya mereka. Kalau SD ini kan kita rasa anak SD ini kan belajar ini ya terserah mereka punya mau, ternyata tidak juga, harus kita arahkan karena ini yang menjadi fondasi dasarnya untuk mereka lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, dasarnya dari SD. Kalau dasarnya sudah baik, saya yakin pasti yang kedepannya baik terus. Dasarnya dari SD
itulah peran menuntun yang sesungguhnya. Berarti pembelajaran sepenuhnya Pak lakukan di luar kelas ya? Untuk sampai saat ini. Sampai saat ini mungkin 70% di luar. 70% di luar. Ya. 30%-nya di dalam. Ya. Baik Pak. Kemudian apa saja pembelajaran yang Pak dapatkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mendorong Pak melakukan perubahan tersebut? Ya, yang pertama itu berpihak pada anak tadi, itu saya sudah jelaskan. Terus ada mandiri dan nilai, dimana kalau di sini untuk penyesuaian mandirinya kadang-kadang agak susah juga. Tapi kalau mau dilihat, memang anak-anak benar ada yang mandiri. Kita tidak tahu situasi di rumah. Kadang-kadang orang tua yang kasih tinggal sudah sekian lama tuh kita mau tahu gimana juga agak sulit. Hanya kita bisa tahu kalau misalnya ketika mereka sudah sampai di sekolah, kita lihat dari penampilannya, baru kita tahu ini kan baju begini, tidak bersih. Wah, kami tadi begini. Kami ini kadang-kadang mereka hari Senin kalau kotor, apalagi kalau musim hujan, itu lebih parah. Mereka datang dengan baju-baju yang lulus, pagur tanya, kenapa begitu? Mereka tadi kemarin kami jemur, dia jatuh, terus gitu. Itu mereka kondisikan sendiri tuh. Ternyata ini anak bisa mandiri, tapi memang belum maksimal juga. Nah, selain itu juga nilai gotong royong juga tuh itu sering terjadi di sini, sering terjadi. Jadi kalau saya datang, ketika saya masuk di sini, gotong royong itu sudah mereka terapkan dari awal. Hanya kreativitas itu penerapannya ketika sudah kumpul mulai susun. Nah ini misalnya kalau saya pendamping pramuka, saya ajak mereka, ya kita susun yel-yel bagaimana dari ini per orang mereka buat, mereka pikir sendiri, kalau tidak per kelompok 2-3 orang baru kami hubungkan jadi satu. Itu sempat jadi satu yel-yel. Nah itu yang ketika mereka tampilkan, bawakan sebuah yel-yel itu di panggung yang dipandang oleh banyak orang, itu mereka rasa bangga dari situ. Hasil karya mereka bisa diterapkan di situ. Berarti banyak nilai yang sudah Pak lihat juga berada di siswa Bapak begitu ya? Iya banyak sih. Kalau untuk pembelajaran kodrat sendiri Pak, apakah Pak sudah menerapkan kodrat anak dan kodrat zaman? Apakah sudah pernah menerapkan? Iya, itu sudah pernah menerapkan juga. Karena di sini mereka kalau untuk media itu kan jarang sekali dipakai. Saya coba-coba mencari pembelajaran yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang saya buat, tapi saya masuk selipkan dengan pembentukan karakter. Ada video-video menarik di situ. Nah, ketika mereka fokusnya di video-video yang menarik itu kan, karena itu bagian dari pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman juga. Kalau misalnya hanya berdasarkan buku-buku mereka lihat gambar, kadang-kadang bosan juga. Jadi saya coba menerapkan dalam video, ternyata itu ada daya tariknya mereka. Mereka bisa pahami itu juga lebih cepat. Dan karena pembelajaran kalau kita buat dengan video yang pembelajaran yang pakai video tuh, saya sempat waktu di Regina saya sempat buat video pembelajaran yang waktu COVID tentang pembelajaran olahraga. Saya coba lepas dulu, mereka praktikan. Nah ternyata di situ mereka punya daya tangkapnya lebih cepat. Iya. Kodratnya sesuai. Mereka daya tangkapnya kok lebih cepat di situ daripada yang kita sampaikan. Iya. Kadang-kadang saya begitu. Akhirnya yang sebenarnya pembelajaran di sini yang tidak pernah diterapkan ketika contohnya basket. Di sini sebenarnya ada pembelajaran basket tapi jarang diterapkan. Saya tanya, sini pernah belajar basket? Oh Pak, kami tidak pernah. Nah coba kita nonton video ini. Dengan video itu yang saya buat di sebelumnya tuh, nonton mereka pakai proyektor gitu. Ketika mereka nonton, oh ternyata ada begini, mereka baru tahu cara bermainnya, ternyata ada aturan-aturan diterapkan di situ. Yang selama ini mereka buat, ya mereka banting-banting, jangan banting. Tidak. Akhirnya jelaskanlah semua prosesnya dari banting-banting sampai bisa kasih masuknya. Kita memang kendalanya di lapangan sendiri. Kalau masalah tiang gawangnya belum ada, apalagi basket itu, karena minatnya juga kurang. Tapi tetap saya ajar mereka itu bisa tahu situasi yang di luar itu seperti apa. Ternyata perkembangannya juga besar. Jadi semua cabang olahraga itu besar, tidak hanya bola kaki, tidak hanya voli. Dari situ mereka bisa pelajari itu.
Oh ternyata ini besar, lombanya begini. Hanya karena kemarin kendalanya di Bejawa tidak ada perlombaan, jadi kami tidak ikut kegiatannya. Tapi untuk latihannya tetap kami lakukan. Baik, Pak. Berarti sudah menerapkan pembelajaran sesuai kodrat anak, khususnya untuk kodrat zaman, menggunakan video-video pembelajaran yang membuat anak lebih tertarik begitu ya. Lebih tertarik, lebih cepat mereka pahami juga itu. Kemudian boleh tahu alasan Pak sampai melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu, mungkin bisa ceritakan? Iya, alasan saya ketika itu kan SMP pasti ada pembelajaran seperti itu. Kalau dasarnya SD mereka hanya tahu madu, tidak ada guna. Terus saya bilang hanya karena di SMP rata-rata pasti dari sini SMP-nya di SMP 3. Di situ ketika saya pernah pergi di situ ada lapangan basket. Saya bilang, kalau kamu pergi SMP 3 terus di taman basket, di situ ada lapangan basket, lapangannya jadi apa di situ? Ada luas-luas. Jadi penerapan itu juga nanti akan terbawa ke SMP. Karena mengingat kegiatan di Bajawa itu lomba basketnya itu ada biasanya setiap tahun. Tapi setelah masa Covid sampai sekarang ini belum ada. Karena itu juga salah satu pembentukan karakter juga ada tuh di situ. Di setiap cabang olahraga. Jadi saya mau mengarahkan mereka olahraga itu bukan hanya satu. Jadi kalau misalnya di situ sudah banyak orang, buat apa tumpuk di situ? Itu ada di sebelah lagi. Di sebelah lagi ada yang lain, ada yang perlu kamu pelajari. Sebenarnya sama olahraganya. Nah, bagaimana caranya kamu bisa menekuni itu, bisa melalui proses-prosesnya itu dan bisa ada hasil. Begitu. Jadi alasannya lebih kepada Pak mendalami peran Pak ya sebenarnya kalau saya dari apa yang Pak sampaikan, Pak mendalami peran Pak sebagai guru dan ingin memberikan yang terbaik kepada anak sampai memikirkan di SMP nanti akan ada begini-begini. Iya. Baik, Pak. Kemudian bagaimana respon peserta didik Pak atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Pak melihat respon tersebut? Kalau dari murid mereka respon cepat sekali, bagus sekali. Mereka senang menerima, tidak bilang Pak saya tidak suka, tidak. Tapi ketika untuk melakukan itu tidak langsung masuk latih begini, tidak, dengan yang penting dengan hal-hal yang baik. Dan yang paling penting itu ada ceria juga di situ. Kalau kita masuk dengan yang hal-hal yang ceria, pasti mereka itu akan menerima semuanya dengan baik. Kalau tidak, nah bisa-bisa mereka Pak saya tidak mau di situ begini. Tapi kalau kita buat satu hal itu dengan ceria, mereka bisa menerima dengan baik, itu bisa diterapkan. Untuk penerapannya itu ada yang tangkapnya cepat juga. Dan ketika saya baru mulai ajar cara bermainnya, itu hampir biasanya sore mereka ada bola, beli bola sendiri, mereka bisa bermain basket di sini. Walaupun tidak ada ring, mereka buat pakai satu tempat untuk pakai lempar saja. Tapi ada dia punya garis-garisnya, ada batas-batasnya. Garisnya juga kita buat biasa-biasa seperti itu. Kalau di luar itu garis ada cet-cet yang lama yang tidak dipakai, kami tinggal tambah dia punya minyak tanah atau bensin, itu buat garis. Yang penting mereka bisa pelajari dia punya aturan. Kalau pendalaman itu tunggu nanti di tingkat yang lebih tinggi. Dasarnya itu mereka harus lebih tahu dulu, supaya kalau misalnya mereka masuk ke tingkat yang lebih tinggi mereka sudah tahu. Di situ guru tidak susah untuk mau cari, harus latih dari awal lagi. Itu kan tidak susah. Dan saya mau sebenarnya di kampung di sini saya mau anak-anak itu banyak yang bisa membangun desa juga. Dan misalnya dari hal-hal olahraga juga itu bagian dari pembangunan desa. Bisa dikenal, oh ternyata ada anak ini dia bagus, dia dari kampung ini. Saya bisa ngomong begitu. Kalau kedepannya mereka lakukan itu, kampung yang di sini bisa maju bisa bagus. Apalagi pengembangan karakter. Kalau karakter di sini itu kan masih keras, kalau sering ada mulut itu pasti biasa. Walaupun kakak dan adik itu, tapi di sini saya terapkan itu tuh di ruang jauh-jauh. Jadi perubahan yang Pak lakukan itu diterima dengan sangat baik oleh peserta didik yang terlihat saat peserta didik begitu antusias melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan Pak secara mandiri begitu Pak. Iya. Kemudian respon yang Pak lakukan terhadap yang Pak lihat itu, Pak ingin memberikan dampak yang lebih lagi terhadap anak, bahkan bisa kepada
anak-anak di kampung ini seperti itu ya, Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, apa hal yang sudah baik dari perubahan yang sudah Pak lakukan ini? Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Kalau perubahan yang saya lakukan, hal yang sudah baik, kalau misalnya sudah saya lakukan yang kali lalu yang mereka sudah tamat itu, mereka sudah menghargai adik-adik yang ketika sudah melakukan aktivitas di lapangan itu mereka sudah hargai. Beda dengan yang lebih dulu, itu beda sekali. Mereka masih ada potong gawang ya, itu memang saya masih pikir di dalam soal tidak pernah hilang tuh itu tuh. Waktu mereka latihan, mereka datang, Pak, kemarin ada anak SMP potong gawang, kami potong ulang. Nanti kalau potong lagi bilang nanti Pak Dedi yang pergi di mereka punya sekolah. Nah pas saya ngomong begitu akhirnya sudah tidak lagi. Nah ketika yang tamat 2 tahun lalu yang tamat, ketika ada mereka yang sedang melatih, oh itu mereka jaga betul. Di situ ada perkembangan karakternya bisa berhasil. Itu kalau mereka lakukan terus ke depannya, ini makmurnya pasti. Yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang perlu diperbaiki mungkin dari saya, mungkin hal-hal yang kekerasan itu mestinya dibuang jauh-jauh dari kalimat, ucapan yang ke anak-anak itu mungkin agak dikurangi juga. Cepat emosi juga memang itu bagian dari kekurangan saya, dan itu juga mungkin saya akan mengubahnya. Jadi hal yang sudah baik, pembentukan karakter anak itu sudah sekitar 70%, terutama tentang menghargai seperti itu dari anak. Kemudian hal yang ingin diperbaiki mungkin lebih kepada bagaimana mengontrol emosi menjadi seorang guru, begitu ya Pak? Iya, karena kalau dalam proses permainan itu kan kalau misalnya ada senggol salah dan lain-lain itu kan karena ucapan kata-kata kotor itu tuh pasti. Itu waktu awal saya masuk. Kalau bukan kata-kata kotor biasanya mereka panggil nama orang tua tuh. Terus bilang bapak, woi, langsung dan kata nama-nama bapaknya atau omnya itu saya kurang tahu. Tapi ketika saya dengar begitu kan, saya langsung, oh ini kau stop duduk di sini dulu, ganti orang lain. Terus saya tanya, aktivitasnya tetap berjalan. Saya tanya, kenapa panggil siapa? Terus siapa punya nama? Terus panggil ini dia punya bapak. Kenapa begitu? Oh, terus saya lala dia senggol saya begini, pukul saya di mulut, atau mungkin tidak sengaja, unsur ketidaksengajaan. Tapi saya jelaskan, kalau dalam permainan itu benturan itu pasti. Itu bukan hal-hal yang sengaja. Kalau sengaja dia tarik dekat-dekat dia pukul, itu sengaja. Tapi kalau yang senggol itu biasa. Tapi ingat, orang tua itu tidak ada salah dengan kamu. Kenapa harus pandai-pandai seperti itu? Saya ingatkan itu tidak boleh ada lagi. Kalau ada lagi, sudah kau pindah sekolah saja, jangan sekolah di sini. Akhirnya dia merenungkan. Saya lepas mungkin sekitar 3 bulan, atau mungkin kadang-kadang sampai permainan selesai. Saya kasih tinggal. Akhirnya pas besok dan lusanya ketika bisa masuk bermain lagi, oh itu yang bahasa-bahasa tidak ada, sudah jauh. Mungkin ketika dia pulang ke rumah, dia cerita sudah ke dia punya teman-teman. Karena teman-teman kan di sini kan suka cari tahu kenapa tadi dia omong. Oh itu tidak boleh begini. Akhirnya memang berjalan baik. Dan yang biasanya yang begitu-begitu saya tidak pilih untuk kegiatan-kegiatan keluar. Saya bilang kau belajar dulu. Kalau kau belajarnya baik, sudah bisa menghargai orang lain, baru pada dipanggil kita sama-sama. Nah, itu baru ternyata memang dia lakukan seperti itu. Ketika dia naik kelas 6, yang lainnya tamat, dia langsung nih nawarin, aku biar saya juga. So baik, kita latihan. Nah, hasil yang dia mau buat itu memang hasilnya baik juga. Dan dia menjadi salah satu pemain yang baik lah. Kalau untuk yang kemarin itu dia menjadi salah satu pemain yang baik. Ya. Baik Pak, berarti banyak hal ya sebenarnya yang Pak lakukan. Ada juga pendekatan-pendekatan yang diberikan yang saya rasa juga sangat bagus pendekatan yang diberikan. Tidak dengan kekerasan, tetapi lebih kepada bagaimana memahami anak sehingga anak itu akhirnya berpikir seharusnya saya bersikapnya seperti ini. Dan itu akhirnya terlihat
perubahan sendiri seperti itu. Oke baik Pak, sebelum kita masuk ke pembuatan portofolio digital, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang pembelajaran daring yang Pak lakukan selama ini di modul 1.1 dan 1.2. Kemarin saya sempat melihat tugas-tugas yang Pak kerjakan. Memang tampilan kalau dari desainnya itu Pak punya bagus. Hanya mungkin ada tugas yang saya pas mau buka tidak bisa, itu kayaknya dari drive mungkin Pak tidak buka akses atau apa begitu Ya, sekitar di modul 1, tapi aduh bahaya nih. kemarin itu yang saya belum melihat lagi. Mungkin yang di slide kalau tidak salah. Bahaya nih. Ya, nanti mungkin setelah ini baru baik. Pak lagi. Baru Pak lihat lagi. Coba. Kalau memang ini nanti kalau ada kolom edit di situ diedit saja. Kemarin takutnya tidak ada kolom edit itu. Dan Pak, kita sudah di sisi akhir pendampingan. Akan berbicara sedikit mungkin 3 sampai 10 menit. Apa pembelajaran atau ide baru yang Pak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Hal baru itu setelah pendampingan ini saya belajar ternyata menjadi guru penggerak itu tidak gampang juga, harus bisa mengorbankan diri. Dimana tadi saya belajar ibu guru dari soal tuh, sampaikan aduh ibu guru kalau sendiri tersesat ternyata bisa bahkan bisa ikut dengan orang tua. Saya merasa memang harus ada pengorbanan di sini. Ini hal baru yang saya pelajari. Kalau tanpa pengorbanan memang tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada apa-apanya juga. Kalau ada pengorbanan ini bisa mengubah seseorang. Di situ saya merasa wah ternyata pengorbanan guru penggerak, pendamping juga luar biasa sebenarnya. Berarti kalau misalnya kami nanti ketika lulus bisa jadi pengajar praktik, pasti harus lakukan seperti apa yang sudah dilakukan. Anggap saja seperti pengajar praktik ini kan penuntun. Kami dituntun harus melakukan seperti ini yang dilakukan oleh pengajar praktik. Nah, di situ yang akan kami buat nanti di peserta didik. Pasti nanti kami akan melakukan seperti ini. Jadi hal baru yang dikatakan ada yang dikorbankan untuk sesuatu yang baik. Kemudian Pak, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini? Kalau hal yang sudah baik, hari ini baik sekali kegiatan ini. Makanya bisa mengubah pola cara berpikirnya kami. Cara berpikirnya kami bagaimana seorang bisa mengorbankan diri untuk banyak orang. Nah, itu berawal dari satu orang yang membuat, itu akan mengubah banyak orang tuh yang melihat. Hal-hal begitu ya bisa. Untuk kedepannya kami akan melakukan juga begitu. Itu sih. Kemudian apa yang perlu diperbaiki Pak? Yang perlu saya perbaiki mungkin karakter saya juga. Tadi mungkin ketika masuk, saya lihat anak-anaknya juga mungkin mereka sibuk dan makan jadi lupa untuk bersalaman. Kalau biasanya ada tamu gitu mereka pergi ibu selamat pagi salam. Jadi tadi mungkin sibuk dan makan jadi mereka lupa. Nanti memang itu hal-hal yang begitu nanti saya akan perbarui lagi. Berarti selama ini biasa kalau ada tamu langsung mereka selamat siang Bu, selamat siang Pak, menyapa itu biasa selalu menyapa. Tadi mungkin pas ibu datang mereka harus sementara makan. Aduh memang ada kesulitan juga. Tapi tadi juga di beberapa anak sempat menyapa selamat pagi ibu seperti ya selamat pagi. Kalau untuk perbaikan pendampingan ke depannya? Pendampingan ke depan mungkin kita bisa kondisikan. Kalau misalnya tadi memang agak terlambat waktu kita hal-hal apa yang perlu disediakan misalnya. Kali ini kita tadi waktu juga lama hari ini
tripod juga. Coba kalau disampaikan dari awal, saya bisa bawa dari rumah langsung, oh ya ini langsung dilaksanakan, sehingga waktunya tidak banyak buang itu. Ya, jadi lebih kepada bagaimana menyiapkan fasilitas. Ya, fasilitas bisa diinformasikan memang supaya di sini disiapkan. Kalau saya sampaikan ke teman-teman guru sebagai responnya cepat, oh saya ada ini responnya di sini cepat. Kemudian adakah hal yang ingin disampaikan ke fasilitator mengenai para pembelajaran yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini? Hal-hal yang untuk disampaikan saya rasa belum ada. Karena saya masih banyak belajar juga dari fasilitator yang sudah menyampaikan hal-hal baru tuh. Jadi itu banyak saya pelajari. Dan untuk menyampaikan hal lain sepertinya belum ada. Kalau mengenai tugas-tugas, adakah yang ingin disampaikan? Kalau tugas-tugas saya mungkin menyampaikan kalau bisa untuk mengingatkan tugas tuh penting. Kadang-kadang kita karena dalam minggu pertama, minggu kedua nanti aktivitasnya banyak juga. Kita kemarin baru persiapan untuk rapat dengan guru-guru dan juga sudah dijalankan kemarin, itu makan waktu juga. Persiapannya mungkin 2 hari. Minggu depan ini kan sudah mulai dengan rapat komite, itu pasti persiapan lagi ini. Itu juga menyita waktu. Saya kira untuk penyampaian misalnya ada tugas ini, tugas apa saja yang belum dikerjakan bisa disampaikan. Jadi lebih kepada mengingatkan tugas-tugas yang belum atau mungkin yang terlewatkan kita, Pak. Ya. Oke, baik Pak. Untuk sesi pendampingan individu ini sudah selesai sampai di sini. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Pak lakukan. Pertama, Pak sudah sampai di modul 1.3 sekarang ya Pak. Sudah mengerjakan tugas-tugas walaupun memang ada beberapa yang mungkin terlambat karena berbagai kesibukan. Tetapi Pak bisa sampai di 1.3 ini sudah sesuatu yang luar biasa. Harapan saya ke depannya Pak tetap semangat dan bahkan lebih semangat lagi, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan untuk pendampingan individu 1 ini, saya mohon maaf bila mungkin ada kata yang kurang berkenan, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk semua sambutan dan dukungan yang diberikan dari ekosistem sekolah juga terhadap pendidikan Pak ini. Terima kasih Pak. Saya berterima kasih banyak sekali karena Ibu punya waktu bisa hadir di sini dan juga selalu mengingatkan. Kemarin sempat saya lupa tuh tugas yang ABC, benar-benar saya lupa. Ketika Ibu mengingatkan itu baru saya kaget, saya lupa. Aduh, ini saya belum kerja. Itu tuh memang hal yang memang saya tidak pernah lupa tuh yang itu tuh. Karena memang untuk mengingatkan kami mengerjakan tugas itu sebenarnya dengan sendiri kami merasa wah ternyata ada yang memperhatikan kami juga. Kalau misalnya tidak ada mengingatkan, wah kami lebih banyak kendala, waktu tugasnya bisa selalu lewat waktu. Itu masalah juga. Jadi terima kasih banyak Ibu ya. Sudah bersedia hadir di sini. Inilah situasi sekolah kami. Memang anak-anak kami juga seperti ini dan kami berharap kedepannya ketika kegiatan kami berjalan dengan baik, itu yang akan kami terapkan di sekolah ini supaya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Seperti yang Ibu lihat ya, seperti ini sudah. Pak, pokoknya yang terbaik lah. Semoga dari apa yang sudah Pak dapatkan di modul itu bisa Pak implementasikan. Saya melihat sudah sangat luar biasa sebenarnya. Dan hal yang Pak ceritakan tadi, kemudian bagaimana sebenarnya dari awal juga saya lihat anak-anak juga bagaimana memberi salam, itu juga sudah merupakan salah satu budaya positif. Nanti akan ada banyak modul yang Pak pelajari ke depannya yang berhubungan dengan sekolah, dari visi, budaya positif, pembentukan karakter seperti yang Pak harapkan ke depan. Pokoknya intinya tetap semangat. Kalau ada kendala ya hubungi saja. Nanti memang kalau macam saya sibuk, WA Pak saja, saya pasti akan balas. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu. Memang kami di sini memang ada beberapa banyak kendala. Kalau untuk mengenai
pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman juga. Ya kita mau bagaimana sudah, situasi kita ini begini. Jadi kita fokus di pembelajaran, lupa dokumentasinya. Jadi mau bagaimana? Kita tidak tahu bilang saya akan masuk di grup pembelajaran dengan beberapa dokumentasi yang harus saya paparkan. Jadi kan kita situasi belum tahu juga. Ternyata memang harus ada dokumentasi kegiatan, wajib ada dokumentasi. Saya baru ketika ibu sampaikan ini, saya memang harus ada dokumentasi setiap kegiatan. Jadi ketika melakukan aksi nyata itu dokumentasi sudah ada, tinggal memaparkan aksi nyata itu. Terima kasih, tetap semangat. Siap.